Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hakikat, fungsi, manfaat media dalam bimbingan dan konseling. Dengan anggota kelompok, saya Sigit Septia Pratama, Dea Rafika Sari, Rosa Yunita, Gusti Levia Rindiani, Wahyu Mustika Sukma. Materi selanjutnya yaitu pengertian media bimbingan dan konseling. Media BK juga memainkan peran penting dalam menjembatani keterbatasan komunikasi antara konselor dan klien. Tidak semua orang dapat mengungkapkan perasaan atau pemikirannya secara verbal dengan mudah, terutama jika menghadapi masalah yang berat. Dalam hal ini, media seperti gambar atau video bisa digunakan untuk mengalihi lebih dalam perasaan atau perasaan klien, serta memberikan panduan visual yang lebih jelas. Dengan menggunakan media yang tepat, konselor dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan terbuka, sehingga kalian merasa lebih diterima dan dimengerti. Selanjutnya, fungsi media BK. Menurut Mayang Tentra, WA dalam layanan media bimbingan dan konseling, ada beberapa fungsi yang harus diketahui, antaranya yang pertama, sebagai sarana membantu melaksanakan situasi bimbingan dan konseling lebih efektif. Selanjutnya, lebih mudah untuk memahami masalah yang sedang dialami dan dapat menangkap semua materi layanan yang disajikan lebih mudah dan tentunya akan menyikat waktu. Dan yang terakhir, penggunaannya relevan dengan kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai. Fungsi ini bertujuan agar saat pemilihan media bimbingan dan konseling diperlukan melihat kompetensi atau tujuan pada bahan materi layanan bimbingan dan konseling terlebih dahulu. Materi selanjutnya, bimbingan dan konseling sebagai proses komunikasi. Bimbingan dan konseling sebagai proses komunikasi merupakan interaksi yang berlangsung antara konselor dan klien untuk mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai masalah yang dihadapi klien. Proses ini melibatkan pertukaran informasi, perasaan, dan pemikiran dalam suasana yang terbuka dan saling percaya. Komunikasi dalam bimbingan dan konseling tidak hanya terbatas pada kata-kata yang diucapkan, tetapi juga mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan sikap non-verbal lainnya yang turut membangun pemahaman yang lebih holistik mengenai kondisi klien. Materi selanjutnya itu kedudukan media dalam sistem BK. Salah satu kedudukan utama media dalam sistem BK adalah sebagai alat komunikasi yang memperlancar interaksi antara konselor dan klien. Beberapa klien mungkin mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaan atau masalah secara verbal. Dalam situasi seperti ini, media seperti gambar, video, atau permainan peran bisa digunakan untuk menggali lebih dalam perasaan klien, sehingga mereka dapat lebih mudah mengekspresikan diri. Media juga membantu konselor untuk lebih memahami kondisi klien, terutama jika klien merasa terhambat oleh faktor emosional atau psikologis dalam berbicara. Yaitu manfaat dan kegunaan media BK. Manfaat media BK yang pertama, dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman peserta didik. Yang kedua, dapat mengatasi ruang kelas. Yang ketiga, memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan secara lingkungan. Secara umum, media mempunyai kegunaan, di antaranya yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah siswa, interaksi lebih langsung antara siswa dengan guru bimbingan konseling atau guru BK. Baiklah, saya akan bacakan materi selanjutnya. Media BK dalam proses layanan. Pertama, pada tahap perencanaan, konselor dapat menggunakan media untuk menganalisis kebutuhan siswa. Misalnya, melalui survei online atau kuesioner digital. Konselor dapat menyimpulkan data tentang masalah yang dihadapi siswa, minat mereka, dan preferensi belajar mereka. Membantu konselor merancang program BK yang lebih menarik dan relevan. Kedua, pada tahap pelaksanaan, media dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan materi BK dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Misalnya, konselor dapat menggunakan video, infografis, atau simulasi untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Ketiga, pada tahap evaluasi,
Media dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang efektivitas layanan BK. Misalnya, konselor dapat menggunakan survei online atau formulir umpan balik digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.